Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang ringkasan dan penalaran. Pengertian. Ringkasan merupakan sebuah penyajian peristiwa yang panjang disajikan secara singkat dan juga cara yang baik untuk memotong sajian sebuah hasil karangan yang panjang untuk disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Ringkasan juga merupakan penyajian singkat dari suatu karangan yang asli, namun tidak merubah urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Perbandingan bagian dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat. Bentuk-bentuk ringkasan. Ringkasan dalam bentuk sinopsis. Ringkasan dalam bentuk sinopsis biasanya dilakukan pada buku seperti karya fiksi dan non-fiksi. Bentuk sinopsis adalah salah satu bentuk ringkasan suatu karya yang dapat memberikan dorongan kepada orang lain untuk membaca secara keseluruhan. Ringkasan dalam bentuk simpulan merupakan bentuk ringkasan yang menyatakan gagasan utama dari uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral serta penyelesaian dari permasalahan yang diungkap. Ringkasan dalam bentuk abstrak. Ringkasan berbentuk abstrak dimaksudkan untuk uraian yang sesingkat mengenai bagian-bagian pokok yang dibahas. Lalu di sini ada ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, memiliki kerangka dasar yang jelas. Yang kedua, memiliki inti yang tidak menghilangkan hasil karangan asli. Yang ketiga, dalam memotong gagasan harus terperinci. Yang keempat, memiliki tujuan untuk memangkas hasil gagasan namun tidak merubah susunan pada bagian-bagian atau bab. Tujuan ringkasan. Dengan meringkas suatu uraian yang panjang dapat membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan meringkas, seseorang dibimbing dan dituntut untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Manfaat dari meringkas atau ringkasan yakni sebagai sasaran untuk membantu kita dalam mengingat isi dari sebuah buku atau uraian yang panjang. Ringkasan menyajikan ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dengan membaca ringkasan, kita seakan memahami isi buku secara keseluruhan. Contoh ringkasan, contohnya akuntansi. Tetaplah sederhana, sebagai akuntan bersertifikat dan berpengalaman yang bekerja untuk perusahaan multinasional. Saya mempunyai misi yang sederhana, yakni memberitahukan sistem atau proses baru yang menyederhanakan alur kerja setiap hari untuk efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi. Intinya adalah meminimalkan tapi bukan menghilangkan kesalahan pada akuntansi meskipun kecil akan berdampak buruk pada keseluruhan buku organisasi. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Definisi penalaran menurut para ahli. Keraf berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk yang menuju kepada kesimpulan. Bakri menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan suatu konsep yang paling umum menunjuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Sutria Sumantri adalah suatu aktivitas berpikir dalam pengambilan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Bentuk-bentuk penalaran. Yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif yaitu paragraf yang diawali dengan permasalahan-permasalahan khusus atau mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Penalaran ini dikembangkan menjadi tiga, yaitu penalaran generalisasi yang merupakan penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian dan hal. Contohnya, Ken Yol adalah bintang iklan dan ia berparas rupawan.
Penalaran analogi yaitu penalaran induktif yang berarti penalaran yang diawali permasalahan-permasalahan khusus. Contohnya, mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Penalaran sebab akibat adalah suatu paragraf yang diambil dari pengembangan pola pikir paragraf induktif, di mana kalimat utama disimpan di akhir dan dijadikan kesimpulan. Kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang umum terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan yang khusus. Penalaran ini dibagi menjadi dua, yaitu silogisme dan entimen. Penalaran silogisme adalah penalaran yang menarik kesimpulan secara deduktif, dan penalaran entimen adalah penalaran deduksi secara langsung. Tujuan penalaran yaitu agar seseorang dapat bernalar dengan baik sesuai fakta dan dapat dipertanggungjawabkan, lebih tepatnya yaitu berpikir secara kritis agar menghasilkan kesimpulan yang baru. Ciri-ciri penalaran: adanya suatu pola berpikir yang secara luas atau disebut logika. Sifat analitik dari proses berpikir secara detail. Penalaran yaitu logis. Suatu penalaran harus memiliki unsur logis. Analitis terlepas dari imajinatif. Rasional yang berarti apa yang sedang dinalar atau dipikirkan, adanya fakta yang masuk akal. Contoh penalaran. Contoh penalaran induktif. Premis, 1 jeruk dari karung A manis rasanya. Contoh penalaran deduktif. Premis, kebanyakan burung dapat terbang. Premis adalah pengamatan atau sampel. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.